Bismillahirrahmanirrahim. Itu atribut musuh. Ini kan faktornya. Dan sekarang melanda atribut-atribut kekufuran itu masuk ke generasi kita. Itu banyak ya atribut-atribut logo-logo kekufuran itu ternyata tidak terasa ya, tidak terasa. Dipakai kalung, pakai cincin, di kaos itu sudah bermunculan, masih rahimahumullah, itu tidak terasa. Ya. Sehingga ayat yang selanjutnya, ya ini apa maksudnya? Ayunazzal alaikum min khairin min rabbikum, itu maksudnya bahwa tidak senang orang Yahudi dan Nasrani itu, ya terutama di sini Bani Israel, kan kaitannya ini Bani Israel. Mereka tidak senang gitu ya. Ayunazzal alaikum min khairin min rabbikum itu ada dalam sebuah tafsir, tidak senang Nabi Isa itu diberikan Injil gitu ya, tidak senang ya, Bani Israel itu. Dan Rasulullah SAW juga tidak senang diturunkan ayunazzal alaikum Al-Quran, itu seperti itu. Jadi permusuhannya awalnya Bani Israel dari situ. Jadi mereka mengharap dan tidak mengharap Nabi Isa gitu. Kan Nabi Isa itu bukan kelompok mereka ya, bukan kelompok mereka ya. Begitupun Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud ayunazzal alaikum min khairin min rabbikum ya. Ya. Iya, maksudnya orang Yahudi tidak menyenangi gitu kenabian Nabi Isa. Nah itu ayunazzal alaikum itu. Maksudnya rahimahumullah. Ya. Karena di situ ada peribahasa Nasrani al-Yahud gitu ya. Identik Isa itu dengan Nasroninya. Ya, Nasroninya gitu ya. Tadi maksudnya rahimahumullah, ya ayunazzal alaikum. Nah itu ada sebagian berpendapat yang dimaksud ayunazzal alaikum min khairin min rabbikum itu yaitu tentang kitab. Mereka berbicara tentang kitab dan berbicara tentang kenabian. Ya, berbicara tentang kitab dan kenabian. Tapi yang disoroti adalah ayunazzal alaikum Rasulullah SAW. Itu yang disoroti. Ya, mereka menanam kebencian selamanya karena nabi terakhir itu adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Sehingga wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menentukan bi rahmati, dengan rahmatnya. Rahmat itu adalah inzalul kutub, irsalur rusul, itu dalam sebuah tafsir. Jadi Allah menentukan rahmat Allah, yaitu diturunkannya wahyu dan diturunkannya nabi. Ini Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. May yasha, kehendak Allah. Ya. Jadi siapa saja yang dikehendaki Allah. Wa yunabba ta'ala, dan Allah menjelaskan alama an'ama bi ala mu'minin minasyar'i tama al-kamil. Juga ayat ini menjelaskan dari ayat mana? Wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Allah akan menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin ya. Kenikmatan apa? Minasyar'i tam, syariah yang sempurna al-kamil ya, yaitu Islam. Ya. Jadi yahtassu, Allah yahtassu bi rahmati ini maksudnya Allah telah menganugerahkan kepada umat Rasulullah SAW yaitu syariat yang sempurna ya, syariat yang sempurna, dan kesempurnaannya yang sifatnya al-kamil, universal ya, universal. Allazi syara'ahu linabiyhi, yang telah menyariatkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayatu yaqulu ta'ala, sekiranya Allah berfirman wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi rahmat di sini adalah anugerah. Anugerah di sini adalah Al-Qur'an dan an-nubuwah, kenabian. Ini rahmat dari Allah. Maka kata para ulama, bentuk-bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada orang mukmin yaitu dua, inzalul kitab wa irsalur rusul. Itu rahmat Allah. Maka disebut rahmat Allah di sini disebut wallahu dzul fadlil azim. Sebuah karunia yang terbesar adalah agama. Karunia
An-nubuwah, karunia terbesar adalah kitab. Itu karunia terbesar. Makanya kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjalani hidup ini dan terus kita berusaha, sikap kita, keyakinan kita, perilaku kita supaya sesuai dengan rahmat Allah, yaitu minhajul hayat Al-Quran, dengan rahmat Allah irsalur rusul, yaitu uswah, contoh al-ittiba, ya. Manusia yang harus diikuti. Ini hadirin ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Jadi intinya, kenapa Allah sudah mengistimewakan kita dengan Quran, dengan Rasul? Kenapa kita masih meniru terhadap orang kafir? Itu maksudnya, ya. Allah sudah memberikan kenikmatan, anugerah yang terbesar. Kenapa kita memilih jalan yang lain? Ya. Kenapa kita memilih jalan? Allah sudah memberikan atau menurunkan Quran. Kenapa umat mengambil selain Quran? Ya. Allah sudah menurunkan Rasulullah SAW. Kenapa kita ittiba bukan kepada Rasul? Itu maksudnya. Allah yahtassu bi rahmatihi. Allah khusus itu maksudnya istimewa. Allah sudah mengistimewakan kalian dengan Quran, dengan Islam, dengan Nabi. Kenapa kalian melirik yang lain? Padahal jelas syariat Islam itu agama yang sempurna. Di situ kesemuanya diatur. Konsep keyakinan, konsep ibadah, konsep muamalah, di situ konsep rumah tangga, konsep bertetangga, segala macam lengkap dalam Islam. Lengkap dalam Islam. Kenapa nafsu manusia masih ada yang melirik gitu ya? Tasyabuh. Apa di kita tidak ada? Ada kan? Kalau mereka Natal dengan tahun baru, kita juga ada Idul Fitri, Idul Adha, itu kita punya di sini. Ya kan? Saudara. Ya, dan ini semua adalah nafsu. Ya, adalah nafsu. Masirul mu'minin rahimakumullah. Semoga kita dijaga oleh Allah dari mulai hal yang sekecil apapun, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya. Hari ini kalau urusan tasyabuh dalam kehidupan sehari ini kalau kita perhatikan. Ya. Makanya metode orang Yahudi untuk menghancurkan Islam itu kan dari mulai pola makan gitu ya, makanan, berbusana, pendidikan gitu kan. Coba kita perhatikan pendidikan. Hari ini anak ketika ditanya bulan atau tahun Masehi mereka hafal, tapi ketika ditanya tahun Hijriah mereka tidak tahu. Ini kan kalau pendidikannya kurang bagus menurut saya, ya kan. Padahal dalam bulan-bulan Islam itu sesungguhnya ketika orang kenal dengan bulan Islam, dia kenal dengan sejarah, ya kan, kenal dengan sejarah. Karena setiap bulan Muharram itu kan ada sejarah. Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juma di awal, Juma di akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu syarat dengan sejarah, syarat dengan orang-orang besar. Coba apa sejarah Januari? Mau dina Januari no ayah? Iya. Februari. Ya. Apa itu di situ? Nah itu apa? Coba. Nah ini umat anak Islam tidak tahu, maka mereka sedikit-sedikit oleh orang-orang kafir tidak tahu dengan sejarah Islam. Ya, tidak tahu. Itu hadirin ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Karena setiap dalam Islam itu semua mengandung apa? Mengandung sejarah. Assalamualaikum. Sejarah. Ya ini. Jadi pola pendidikan kita. Jadi anak-anak kita tidak tahu dengan apa syiar atau atribut keislaman dari hal tadi, mulai hari gitu kan, hari ya. Hari tadi masalah. Saja kita kita kembali masih rahimahullah ya. Ya, silakan ya, itu ya masalah tahun Masehi ya ini hal-hal yang sifatnya muamalah saja ya, tetap
tepat di hati kita adalah ya bukan Januari tapi Muharram, ya Muharram. Ada hafalnya dekat 12 ada hafal sebenarnya ini. Oh, jadi sejarah Januari itu ya beda dengan Muharram. Pesannya apa Muharram itu? Malam satu suro. Jadi mudah-mudahan dengan cara Allah mengingatkan melalui ayat ini Al-Baqarah 104 ya 105 ya mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana kalau saya mengingat ungkapan Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidom sayuglamu bil batil ma'anidom, sebuah kebenaran tidak terstruktural, tidak terorganisir dengan baik, sayuglamu akan dikalahkan bil batil dengan kebatilan ma'anidom yang tersusun, tertata, terorganisir. Maksudnya rapi gitu, walaupun dalam Al-Quran jelas hati mereka walaupun menyatu tetap mereka hatinya tetap berpecah ya. Nah, oleh karena itu mari kita memanage kembali agama dalam diri kita ya, dari mulai anggota badan kita ya terstruktur baik, dari darah kita, aliran darah kita semua agama Al-Quran Rasulullah SAW di situ, sehingga insya Allah kita akan di luar kita juga akan tertata dengan baik ya. Umat ini tercerah ya, terpecah-pecah gitu ya. Itu ada Allah. Sementara kekuatan mereka secara dohir mereka menyatu, secara dohir mereka menyatu satu ya, satu musuh mereka adalah Islam. Itu ada di dunia ini sekarang, satu saja musuh mereka Islam. Jadi sedang dihantam. Makanya ya, ayo kita kembali dekat dengan Al-Quranul Karim. Kan di situ ada kekuatan, Insya Allah ya, ketika umat ini sudah mulai dekat dengan Al-Quran, sudah mulai ada kedekatan ya, ittiba dengan Rasulullah SAW, maka disitulah awal bagaimana umat ini akan bangun balik. Karena umat Islam ini pernah menguasai sepertiga dunia dan merasa nyaman dunia ini di bawah naungan agama Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak bagi kita sekarang ada kontribusi melalui potensi yang Allah berikan terhadap diri kita untuk li'ilai kalimatillah, untuk Islam ya, karena Allah memberikan potensi-potensi ya. Di situ ada kontribusi apa saja bagi kita yang bisa lakukan untuk agama ini, sehingga kita ketika kembali ke akhirat tidak ditanya naon kontribusi mana karena Islam, isi udah mana mah penonton ya, jadi pelaku lah ya. Jangan selamanya jadi penonton dalam agama ini, jadi pelaku ya. Penonton mah sok rame gitu, tapi bari itu bisa banyak gaduhnya kalau penonton. Kita jadi pelaku dalam ini, kita terlibat asirul munirul dengan kapasitas kita, dibagi-bagi ya, kita di mana dibagi. Doakeun. Hadirin masirul mukminin rahimakumullah, itu saja karena ayat yang lain juga banyak penjelasannya. Insyaallah kita nanti akan lanjutkan ayat ke 106. Nansakh min ayatin al-nusiya ya'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kali di sini banyak sekali perbedaan tentang kalimat nasakh al-nusiya itu ya, kali mudah waktukannya sudah isa. Dan kesimpulannya dua ayat 104, 105 ini tentang larangan tasyabuh. Ini makna umumnya, larangan kita atau umat Islam menyerupai terhadap orang-orang kafir ya. Karena itu larangan, karena bagian dari akidah, maka termasuk bagian dosa besar. Bagian dosa besar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, keturunan kita, dijadikan keturunan yang memang senantiasa komitmen dengan agama, sama-sama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedang dan akan mewariskan ya pemahaman, kesemangatan dalam beragama ini kepada keturunan kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Akhiri dengan kifaratul majlis.